Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dan untuk kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu masih terkait dengan beberapa bentuk dari isim ma'rifat. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya kalimat isim kalau dilihat dari sisi maknanya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu isim ma'rifat dan isim nakirah, yang kemudian bisa disingkat dengan istilah nama nakirah ma'rifat atau sebaliknya mana ma'rifat sama nakirah. Dan untuk isim ma'rifat sendiri itu ada 6 jenis, 6 bentuk. Yang pertama adalah isim yang didahului dengan al, artinya setiap kata yang didahului dengan al maka kata tersebut termasuk bagian daripada ismul ma'rifah, sehingga bisa kita balik pada saat ada kata yang tidak ada alnya berarti itu bagian daripada isim nakirah. Kemudian yang kedua adalah isim alam, yaitu kata yang menunjukkan arti tertentu terutama terkait dengan nama. Meskipun di sana ada istilahnya alam asma, alam laqab, kemudian alam kunya, tapi yang inti adalah segala hal yang berkaitan dengan nama seseorang itu termasuk bagian daripada isim alam dan itu bagian daripada isim ma'rifat. Kemudian yang ketiga, ini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah ismul dhamir, yaitu kata ganti. Nah, ismul dhamir ini sendiri pun termasuk bagian dari isim ma'rifat yang sering kali dan kerap kali kita mendapatinya dalam sebuah teks berbahasa Arab. Kita lihat beberapa bagian daripada ismul dhamir, kata ganti yang secara umum dilihat dari sisi posisi kata tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-munfasil, kemudian yang kedua adalah al-muttasil. Ini kan berlawanan. Kalau al-munfasil itu berpisah, kemudian al-muttasil itu bersambung. Artinya al-munfasil, kata tersebut atau isim dhamir tersebut itu berdiri sendiri dan pada umumnya ada di bagian awal kalimat, awal kata. Kemudian untuk al-muttasil itu menyambung dengan dengan kata sebelumnya. Coba kita lihat beberapa contoh yang ada. Baik, misalnya contoh antum rijalul ghad, kata antum. Nah, kemudian rijalul ghad, antum kalian, rijalul ghad pemimpin masa depan. Kalian di sini termasuk bagian daripada ismul dhamir. Kemudian rijalul ghad ini adalah kata setelah isim dhamir. Antara kata antum sama rijalul ghad ini berpisah, artinya berdiri secara mandiri, berdiri sendiri-sendiri. Begitu pula dengan contoh yang kedua, anta tuhibbu al-watana, kamu cinta negara. Anta ini satu kata tersendiri, kemudian tuhibbu satu kata tersendiri sampai al-watana. Jadi antum sama anta ini termasuk bagian daripada ismul dhamir yang sifatnya adalah al-munfasil dan posisinya biasanya adalah al-marfu kemudian menjadi subjek. Kemudian yang al-muttasil yang bersambung dengan kata sebelumnya, contoh misalnya lana manzilun bihi hadiqah, saya memiliki satu rumah atau kita. Jadi bisa juga lana diartikan dengan kita atau saya. Itu nanti tergantung pada konteks kalimatnya. Lana, nah ini lam kemudian nun. Saya artikan kita aja. Lana, kita memiliki manzilun rumah, bihi yang rumah itu hadiqatun terdapat apa al-hadiqah kebunnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lana ini lam sama nun ini pada dasarnya dua kata bukan satu kata ini. Lam sama nun. Lah, nun termasuk bagian daripada ismu dhamir yang sifatnya itu adalah al-muttasil karena bersambung dengan huruf lam. Kemudian bihi juga sama, ini dua kata bi sama hi.
bi termasuk bagian dari huruful jar, hi termasuk bagian daripada ismul dhamir, sehingga bihi ini adalah susunan dua kata yang di dalamnya adalah ada isim dhamir yang kembali pada kata sebelumnya. Jadi perpaduan atau bersambungnya kata tersebut dengan kata yang lain itu disebut dengan istilah al-muttasil. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang termasuk al-munfasil. Iya ya madaha al-mudarris. Iya ya kepada saya madaha memuji al-mudarrisu seorang guru. Kepada saya seorang guru memuji, atau lebih mudah bisa kita artikan saya dipuji oleh seorang guru atau seorang guru memuji saya. Nah, kata iya ya ini termasuk bagian daripada ismul dhamir, dan kalau kita lihat dari sisi posisi kata tersebut, satu itu ada di bagian depan, kemudian yang kedua posisinya memisah dengan kata setelahnya, sehingga disebut dengan istilah ismul dhamir al-munfasil. Kemudian yang sering kita baca yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepadamu na'budu kami menghamba, wa iyyaka dan kepadamu nasta'inu kami memohon pertolongan. Nah, ini juga sama, kata iyyaka ini juga termasuk bagian daripada ismul dhamir yang kalau kita artikan kepadamu, mu di sini adalah posisinya adalah Allah. Wa iyyaka dan kepadamu posisinya juga adalah Allah, nasta'inu kami memohon pertolongan. Nah, kemudian seringkali kita dapati dalam sebuah terjemah, iyyaka na'bud hanya kepada kamu kami menghamba. Nah, itu nanti ada fungsi mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il. Salah satu diantaranya adalah at-takhsis. Dan ini yang perlu kita pahami bahwasanya isim dhamir yang posisinya sebagai objek itu jarang sekali digunakan atau kita jumpai, meskipun itu ada. Cuma yang paling sering itu adalah isim dhamir yang sifatnya itu munfasil sebagai subjek, kemudian yang sifatnya itu adalah al-muttasil semacam ini, itu yang paling sering kita jumpai nanti pada sebuah teks, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah hubungan kata ganti tersebut dengan kata sebelum maupun sesudahnya. Baik, sekarang apa saja yang termasuk bagian daripada ismul dhamir? Kita lihat pada penjelasan lebih lanjut. Oke, ini adalah ismul dhamir. Kalau tadi itu dilihat dari sisi lafdhiyahnya, dari sisi posisi kata tersebut yang ada muttasil dan ada munfasil, yang berdiri sendiri dan yang bersambung dengan kata sebelumnya. Sekarang ini kita lihat dari sisi artinya. Itu secara keseluruhan untuk ismul dhamir itu ada 14 bentuknya. Yang pertama adalah untuk mudzakkar sama muannats. Nah, ini nanti akan ketemu lagi istilah mudzakkar, al-muannats, kemudian istilah al-adad untuk penjumlahan 1, 2, dan 3, atau mufrad, tasniyah, sama jamak. Ini akan senantiasa kita akan mendapati pola-pola semacam ini dalam sebuah kalimat. Nah, untuk ismul dhamir sendiri pun itu terbagi menjadi dua bagian kalau dilihat dari sisi mudzakkar sama muannasnya, antara laki sama perempuan. Kemudian dilihat dari sisi jumlah juga sama, ada yang menunjukkan arti 1, 2, dan ada yang menunjukkan arti banyak. Tapi sekarang kita coba lihat pada bagian yang pertama sini, huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Ini untuk yang bagian dari isim dhamir yang sifatnya adalah ghaib.
Jadi ada isim dhamir yang sifatnya itu ghaib atau bisa kita sebut dengan kata ganti orang ketiga yang sifatnya adalah mukhatab, kata ganti orang kedua, dan yang ketiga adalah al-mutakallim yaitu kata ganti orang pertama. Bisa jadi al-mutakallim wahdah atau al-mutakallim ma'al ghair. Yang bentuknya adalah ana sama nahnu. Lah untuk ganti orang ketiga atau sering disebut dengan istilah ghaib, kalau dari sisi bahasa ghaib itu artinya adalah tidak ada. Tapi yang dimaksud ghaib di sini adalah ganti orang ketiga yang artinya yang bersangkutan itu tidak kita uh, ajak untuk berbicara secara langsung. Jadi interaksi kita kepada orang yang bersangkutan itu tidak ada. Sementara untuk yang al-mukhatab itu langsung kita interaksi dengan yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat dari sisi arti saja insya Allah kita sudah bisa memahami ya antara dia, kamu, sama kita. Intinya gampangannya seperti itu. Jadi isim dhamir terbagi menjadi tiga, yaitu dia, kamu, sama kita. Dan untuk yang laki-laki itu macamnya ada huwa, huma, hum, sehingga nanti antara isim dhamir dengan kata setelahnya ini harus ada kesesuaian. Nah, untuk ini perlu teman-teman hafalkan ya, lebih mudahnya nanti atau memang kalau tidak memungkinkan atau memang kalau kita butuh menganalisa sedikit, itu huwa, huma, hum. Huwa artinya dia, huma juga dia, ada penambahan satu yaitu alif. Kemudian hum, alifnya dibuang. Huwa, huma, hum. Taib. Huwa, huma, hum. Nah, begitu pula dengan hiya, huma, hunna, yang sama adalah huma. Hiya, huma, hunna. Oke, hiya, huma, hunna. Jadi kalau untuk yang mudzakkar itu pakai hum, sementara untuk yang muannas menggunakan nun jamak niswa. Kemudian anta, kamu, anta, antuma, antum, sama anta, antuma ditambah dengan satu huruf yaitu berupa alif. Kemudian antum, huruf alifnya dibuang dan mentaskin, mensukun untuk huruf mimnya. Anta, antuma, antum. Kemudian untuk yang perempuan anti, antuma, antunna. Nah, ini untuk nun jamak niswahnya ini sama dengan hunna. Kalau kita perhatikan ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang mutakallim ana, nahnu. Jadi bisa dipakai pola sedikit lagu misalnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, huwa ini semuanya termasuk bagian daripada isim dhamir yang sifatnya adalah al-munfasil dan posisinya dalam sebuah kalimat itu nantinya menjadi subjek atau marfu. Kemudian yang kedua, yang al-munfasil yang pisah juga adalah iyaha atau iyahu untuk yang laki-laki. Coba kita perhatikan iyahu, iyahuma, iyahum. Hampir sama dengan yang sifatnya al-munfasil huwa, huma, hum tadi. Hanya saja diganti atau ditambah dengan menggunakan kata iyaha. Ya kan? Coba kita perhatikan iyahu, iyahuma, iyahum. Taib. Iyaka, iyakuma, iyakum. Nah, iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Kemudian iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Iyyaya, iyyana. Nah, jadi itu sudah saya bagi menjadi tiga-tiga yang mungkin akan lebih memudahkan untuk dihafal. Kemudian untuk yang isim dhamir yang sifatnya al-muttasil, sambung, itu kalau kita perhatikan hanya mengambil bagian akhirnya saja dari al-munfasil yang posisinya sebagai objek. Ya kan? Jadi untuk yang hu,
huma, hum, dan seterusnya ini dalam sebuah kalimat pada umumnya itu posisinya sebagai objek atau seringkali juga bersambung dengan huruful jarri. Taib. Kemudian kita coba untuk melihat dari beberapa contoh penggunaan daripada ismul dhamir. Ya, al-amthilah fil jumlah. Huwa talibun mujtahidun. Huwa dia talibun seorang siswa mujtahidun yang rajin. Kemudian kita perhatikan dari sisi muannasnya, hiya talibatun mujtahidun. Jadi harus ada kesesuaian antara ismul dhamir dan kata setelahnya atau kata ganti dan kata yang menunjukkan kata ganti tersebut. Hiya, dia, berarti seseorang bisa namanya Fatimah, bisa namanya Nailah, bisa namanya apa saja, pokoknya perempuan. Talibatun, seorang siswa mujtahidun yang rajin. Kemudian yang kedua, huma talibani mujtahidani. Huma, mereka berdua, talibani adalah seorang siswa, dua orang siswa, mujtahidani yang sama-sama rajin. Huma ini bisa mengarah kepada seseorang yang kita tunjuk atau seseorang yang sudah kita pahami, apakah itu yang bernama Naila sama Syafa atau nama yang lain. Jadi huma talibani mujtahidani. Kemudian kata yang kedua itu pun sama, posisinya harus dalam keadaan tasniyah sesuai dengan isim dhamirnya. Untuk mujtahidan ini beda lagi, ini juga harus sama dalam posisi tasniyah. Untuk yang muannas juga sama, huma talibatani mujtahidatan. Dia adalah siswa perempuan yang keduanya rajin. Untuk yang jamak, hum tullabun mujtahiduna, mereka adalah siswa yang rajin. Taib, kalau kita perhatikan tullabun ini termasuk bagian dari isim. Dari sisi al-adat kita lihat termasuk jamak apa ini? Iya, oke, ini termasuk bagian dari jamak taksir karena tidak mengikuti pola yang sudah ada pada jamak mudzakkar salim. Sementara mujtahiduna ini adalah isim jamak mudzakkar salim karena ada unsur wawu dan nun. Taib, sekarang diperhatikan pada kata hum, isim dhamirnya. Hum ini kan mereka. Kemudian kata setelahnya harus dalam bentuk jamak. Lah jamaknya adalah tulab. Tulab ini bentuk jamak daripada talib. Nah, jadi pada saat kita sudah bisa membedakan antara mudzakkar sama muannats, kemudian mufrad tasnya sama jamak, paling tidak dari sana unsur kosakata kita ini sudah mulai agak banyak ya. Pada saat kita mencoba berlatih terus, otomatis nanti sudah ada pengembangan satu kata, pada saat dikembangkan lagi akan menjadi banyak kosakata. Kemudian ini salah, ini hunna talibatun mujtahidatun. Bisa juga hunna talibatun mujtahidatun. Tapi sekarang untuk selanjutnya anta talibun mujtahidun. Sama juga anti talibatun mujtahidatun, yang berbeda dari sisi ad-dhamir. Kalau anta kamu berarti orang kedua dalam bahasa Arabnya adalah al-mukhatab. Begitu pula dengan antuma talibani mujtahidani, ini juga sama, antuma talibatani mujtahidatani. Jadi ada kesesuaian antara isim dhamir sama kata setelahnya. Kemudian jamaknya, ini jamak ini antum tullabun mujtahiduna, ini bukan anta tapi antum tullabun mujtahiduna, ini antunna talibatun mujtahidatun. Nah, nanti kita akan paham, bisa tahu ini salah tidaknya itu dari kata setelahnya. Ini kenapa salah? Karena setelahnya menggunakan kata tulab, kemudian mujtahidun, sementara isim dhamirnya pakai anta. Berarti ini salah. Semestinya yang benar ini adalah antum. Kenapa bukan antunna? Karena tulab di sini mengacu pada isim mudzakkar.
Kemudian ana talibun mujtahidun termasuk mutakallim, yaitu yang berbicara. Kalau dalam bahasa Arabnya mutakallim wahdah, yaitu secara sendiri. Ana talibun mujtahidun, kemudian nahnu tullabun mujtahiduna. Kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mutakallim ma'al ghair. Jadi intinya, kalau untuk isim dhamir terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ghaib, yang pertama adalah pihak ketiga atau orang ketiga, yang kedua adalah mukhatab, orang kedua, dan yang ketiga adalah al-mutakallim, orang pertama. Dan pada saat kita sudah memahami dari isim dhamir itu sendiri artinya, maka insya Allah akan lebih mudah untuk menunjukkan itu mukhatab, itu ghaib, maupun itu yang mutakallim. Sehingga perlu kiranya bagi teman-teman untuk menghafal beberapa bentuk dari isim dhamir ini, yaitu baik yang al-muttasil maupun yang al-munfasil. Terutama untuk yang al-muttasil itu sifatnya adalah objek, kemudian yang al-munfasil secara umum, yang sifatnya itu menjadi sebuah subjek dalam kalimat. Sementara untuk yang al-munfasil, iya ya, dan seterusnya itu meskipun sering kita dapati dalam teks berbahasa Arab, namun jarang sekali kita mendapatinya. Tapi ada, cuman jarang sekali. Sehingga yang perlu kita tekankan kalau bisa itu antara huwa sama hu. Atau ketiganya juga nggak apa-apa, malah lebih bagus huwa, iyahu, sama hu, karena perubahannya hanya pada akhir hurufnya aja. Nah, taib mungkin saat ini itu yang bisa kita jelaskan, kita kaji, dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk pembagian isim ma'rifat yang lainnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.